Assalamualaikum. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di pagi yang barokah ini di tempat yang paling mulia, yaitu rumahnya. Mudah-mudahan kehadiran kita, keberadaan kita di tempat ini memberikan kebaikan dalam kehidupan kita dan memudahkan segala urusan kita dengan ilmu. Kita bisa melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah sesuai dengan maksimal. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun yang setia di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Kembali pagi yang indah ini kita akan melanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana kitab asalnya adalah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pagi ini halaman 343. Bab yang ke-46, yaitu Babu At-Tasammi Biqadil Qudati wa Nahwi. Bab menamakan diri dengan Qadil Qudat, hakim, para hakim, atau yang sejenisnya atau yang semisalnya. Nah, sesungguhnya mengatakan hakimnya para hakim atau raja yang diraja itu terbagi kepada dua. Yang pertama menyebutkan hakimnya para hakim, artinya tidak membatasi pada wilayah tertentu dengan menyebutkan hakim seluruh hakim, maka ini mengandung kesyirikan. Jika seandainya memutlakkan penyebutan hakimnya para hakim atau rajanya para raja atau raja yang diraja misalnya, maka ini lafaz yang seperti ini dilarang. Namun disebutkan misalnya pada wilayah tertentu, di wilayah Pekanbaru ini dialah hakimnya para hakim. Nah, itu sebagian ulama membolehkan. Disebutkan di wilayah Pekanbaru dialah hakimnya para hakim, seniornya, dialah yang didaulat oleh instansi pemerintahan, bahwa dialah hakimnya para hakim. Disebutkan di tempat tertentu, di wilayah tertentu. Namun ketika dia menyebutkan Qadil Qudat tanpa membatasi wilayah, tempat, dan ini mengandung makna kesyirikan. Mari kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab fi Sahih, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, namanya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, qala, Nabi bersabda, inna akhna'a ismin indallahi, sesungguhnya nama yang paling hina, nama yang paling hina di sisi Allah, rajulun yatasamma malikal amlak, seseorang yang menamakan dengan raja, ya, para raja, atau sering disebut raja yang diraja, gitu. Raja yang diraja atau raja yang didaulat, ya. Maka siapapun yang menamakan dirinya dengan rajanya para raja, maka itulah nama yang paling hina, rendah di hadapan Allah. Nabi mengatakan, la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah. Allah, ya, yang maha, ya. Qala Sufyan, Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Uyainah, ya, berkata beliau, mithlu syahan syah, ya, ungkapan malikal amlak, raja yang diraja atau rajanya para raja, itu sama dengan ungkapan syahan syah, ya, raja yang diraja. Ini diambil dari bahasa ajam, ya, bahasa ajam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain pula, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathu, nama yang atau laki-laki yang paling dimurkai Allah di hari kiamat, yang paling hina, itulah laki-laki yang menamakan dirinya dengan, ya, raja para raja, ya, itu paling jelek di hari kiamat, ya. Baik itu dia, misalnya saya tidak mau dipanggil itu, sampaikan saya tidak mau, ya. Maka di sini, karena di dalam penyebutan nama itu ada unsur kesyirikan, ada makna qauluhu akhna ay ya'ni awda. Berkata Syekh Shalih Fauzan, munasabatul ahad al-bab li kitab tauhid, ketersesuaian bab dengan kitab tauhid ini, bayanu anna tasammi bismin fihi musyarakatun lillah. Di dalam, ya, bab ini dijelaskan tentang menamakan diri dengan nama di dalamnya terdapat syarikat, ya, bersyarikat lillahi fit ta'zim, di dalam pengagungan. Di situ ada nilai pengagungan kepada yang bukan raja yang sesungguhnya. Di dalam pengucapan raja yang diraja ada nilai pengagungan. Syirkun fir rububiyah, ada kesyirikan di dalam ar-rububiyah. Makanya subhanallah, kita diajarkan oleh Islam untuk berbicara yang tidak berlebihan, bicara yang seadanya, sampaikan yang dimuliakan Tuhan siapa. Tidak perlu kita menamakan diri kita raja yang diraja, atau kita digelari orang dengan raja yang diraja, atau hakimnya para hakim, ya, qadil qudat. Nah, kita baik yang menamakan diri atau dinamakan orang, sebaiknya tidak mau untuk dipanggil seperti itu, karena dalam panggilannya ada musyarakatan lillah, ada kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tarajum, pengertian atau tentang biografi Sufyan ibn Uyainah ibn Maimun al-Hilali, ini nama beliau, Sufyan ibn Uyainah al-Maimun bin Maimun al-Hilali, thiqatun hafizun faqih, ini seorang yang thiqah, hafiz dan faqih. Lahir di Kufah 107 dan kemudian tinggal di Mekah sampai meninggal pada tahun 197. 107 sampai 198, afwan. Rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Panjang juga umurnya, ya. Ya, subhanallah. 107 meninggal 198. Wa nahwi ay nahwi qadil qudat, ya, maksudnya adalah menamakan, bergelar dengan hakimnya para hakim, misal hakimul hukam, ya, au sultanis salatin, sultannya para sultan, wa sayyidis sadat, atau tuannya para tuan.
Ini kan yang semisal kalimat seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Ya, kalimat yang seperti ini Sayyidus Sadat, ya, kemudian Sultanus Salatin, Hakimul Hukam, ditinggalkan karena ya itu tadi mengandung makna asyirka musyarakatan lillah fi ta'zim. Kemudian fi sahih, di sini maksudnya fi sahihaini, yusamma mabdiun majhul ay yud'a bidzalik, dipanggil dengan nama itu, wa yarda bihi, dan dia rela ridha dengan panggilan itu. Wa fi ba'di riwayat, dalam riwayat yang lain, tusamma bitta, bukan at-tasammi, bukan yud'a, bukan yusamma, tapi tusamma bitta ay samma nafsuhu bidzalik. At-tasammi, dia menamakan dirinya, saya adalah qadil qudat, raja hakimnya para hakim, ya, hakim al-hukam, sayyidus sadat, tuannya para tuan, pemuka tuan di sini itu saya. Ya, dia menamakan dirinya. Ini tidak boleh. Nah, al-amlak jam'u malikin bi kasril lam. Ya, al-amlak jamaknya para raja. La malika illallah, ay hadza raddun ala man fa'ala dzalik. Ini bantahan dari Nabi bagi yang mengatakan adanya qadil qudat, adanya malikul amlak, raja yang diraja. Bi annahu wada'a nafsuhu syarikan lillah, karena dia telah meletakkan dirinya bersama Allah, fima huwa min khasaisi, dan itu kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan kalimat itu. Ya. Ini menunjukkan musyarakatan lillah fi ta'zim. Syahani syah ay huwa ibaratu 'inda al-ajam. Ini bahasa asing, an malikil amlak, dia mirip, artinya sama malikil amlak, raja yang diraja, au qadil qudat, wa tamsilun la hasar. Ini hanya sebuah penyebutan contoh, bukan pembatasan daripada kalimat. Jadi ikhwafillah, kita tidak dianjurkan untuk meletakkan kalimat itu. Kita tidak dianjurkan untuk menggunakan qadir qudat atau sayyidis sadat atau hakimul hukam, sultanus salatin. Tidak, karena di situ ada pengagungan terhadap yang kita, dan itu tidak layak melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ay li Muslim fi sahih, dalam riwayat Muslim, aghyadu rajulun ay al-ghaiz mithl al-ghadab wal bughd. Al-ghadab ay murka, marah. Al-bughd ay annahu yakunu baqidan ila Allah, menjadi orang yang paling dimurkai Allah. Siapa? At-tasammi, ya, yaumul qiyamah wa akhbasuhu, adalah yang menamakan dirinya dengan malikul amlak. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan, ya, menjelaskan akhbathu abtaluhu ay yakunu khabisan indallahi maghduban alaih, menjadi orang yang paling hina, keji, dan dimurkai. Jadi kalimat ini tidak baik. Kalaupun antum misalnya dipanggil dengan itu, jangan mau gitu. Jangan bangga pula, oh saya ini betul-betul qadil qudat, atau saya tuannya para tuan di negeri ini. Enggak perlu, karena itu ada unsur at-ta'zim, ya, ada sifat yang tidak baik di dalam bahasa itu. Ya, merendah saja apa sasanya, kan? Menjadi orang merendah itu, kata Nabi SAW, ya, man tawadha'a lillah rafa'ahu. Orang yang tawadhu karena Allah, kecuali Allah angkat. Ingin diangkat Allah, ya rendahkan. Ya, tidak perlu sombong, ya, merendahkan diri, bukan menghinakan diri, ya. Artinya kepada orang sikap kita ini tawadhu, tidak selalu membusungkan dada, menyebutkan siapa saya, tidak perlu, ya. Dan kadang kita ini subhanallah pengen pengakuan orang, ya. Dan ketahuilah, ketika amalan kita ini ya diterima Allah dan diridai oleh Allah, dan itu kita tahu, ya, maka cukuplah itu sebagai puncak kebahagiaan kita. Ya, tidak perlu sanjungan orang dan pengakuan orang, ya, karena pengakuan orang itu belum tentu benar, belum tentu benar. Baik. Berikutnya al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna awda'an nas 'inda Allah azza wa jal
Orang yang paling hina di sisi Allah adalah man tasamma, ya, bismin, yang bernama dengan nama yahmilu ma'nal 'azamah wal kibriya, membawa nama keagungan dan kesombongan. Ya kan kesombongan itu ada sedikit membanggakan, ya. Ya, raja yang diraja itu gimana artinya, ya? Allati la taliku illa billah, itu tidaklah pantas diberikan kecuali kepada Allah. Saya ini raja yang diraja di daerah ini, saya ini adalah tuannya yang dituankan. Nah, ini ada makna kesombongan. Ka malikil muluk, seperti itu tadi, ya, raja yang diraja. Lianna hadza fi mudahatun lillah, ada keserupaan dengan Allah. Ada keserupaan, apalagi dia memutlakkan ucapannya, tidak menyebutkan di wilayah tertentu. Wa sahibuhu yad'i li nafsihi au yudda'a lahu annahu niddun lillah, baik dia menamakan dirinya atau dipanggil itu oleh orang lain. Tadi itu adalah ada nid lillahi tabaraka wa ta'ala. Falidzalika sara al-mutasammi bihadzal ism, maka orang yang menamakan diri dengan nama ini min abghadin nas ila Allah wa abkhabathihim indahu, adalah orang yang paling dimurkai Allah dan paling hina di sisinya. Jadi tidak dianjurkan menamakan diri dengan panggilan ini atau gelar ini. Jadi tidak perlu kita menyebut-nyebut kehebatan kita kepada orang lain. Cukuplah Allah Azza wa Jal yang mengetahuinya, ya. Makanya subhanallah, yang kita cari apa? Kita dikenal oleh makhluk di langit, walaupun kita tidak dikenal oleh makhluk di bumi. Ya, kita disanjung oleh Allah dan oleh makhluk-makhluk yang di langit, yang tidak perlu kita mencari sanjungan manusia, ya, di dalam kehidupan ini. Kalau Allah sudah ridha, kalau Allah sudah terima, dan kalau Allah Subhanahu wa taala bangga dengan apa yang kita lakukan, nah cukuplah itu kebahagiaan. Enggak perlu kita pusing-pusing mencari sanjungan, mencari, ya, dukungan atau mencari pujian di depan manusia di muka bumi ini. Ikhwafillah, maka sekali lagi di dalam pembahasan hadis ini sangat luar biasa bagaimana seseorang menjaga lisan, merendahkan dirinya itu lebih baik daripada menyombongkan dirinya. Munasabatul hadits al-bab, bagaimana pula kata hadis dengan bab yang sedang kita baca. Annahu yadullu ala tahrim at-tasammi biqadil qudat wa nahwi. Di dalam hadis itu terdapat larangan, ya, pengharaman menamakan diri dengan qadil qudat wa nahwi, ya, wa qiyasan ala tahrim at-tasammi min bilkil muluk al-waridi dhammuhu wa tahziru minhu. Dan juga larangan menamakan diri dengan raja yang diraja atau rajanya para raja, yang mana pada kalimat itu terdapat celaan dan peringatan. Jadi tidak boleh. Sebaiknya kita mustop, baik itu kita menamakan atau dinamakan orang, atau kita disebut orang dengan hal yang seperti itu. Ma yustafadu min hadis, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis ini? Satu, tahrimut tasammi biqadil qudat wa nahwi. Dilarang kita menamakan diri dengan atau menggelarkan diri dengan hakimnya para hakim, dilarang. Yang kedua, wujub ihtirami asma'illahi ta'ala, wajib untuk menghormati nama Allah. Al-Hakim itu Allah, ya kan? Hakim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk memuliakan nama Allah itu dan nama-nama yang lainnya. Tidak boleh kita celah. Al-hathu, yang ketiga, ala tawadhu, perintah anjuran untuk memiliki sifat tawadhu, wa ikhtiyaril asma'il munasibah, dan memilih nama yang cocok, lil makhluqi wal alqab al mutabiqati lahu, ya, dengan mencari nama-nama yang sesuai bagi makhluk, bagi manusia, dan mencari gelar-gelar yang cocok. Jadi gelar-gelar itu tidak perlulah mentazkiyah diri, tidak perlu gelak kita mengatakan kehebatan kita melalui gelar kita. Nah, cukup, ya, Allah yang tahu dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan. Tidak perlu kita berbangga, tidak perlu kita membusungkan dada, tidak perlu pula kita, ya,
menjadi orang yang tidak tahu akan dirinya. Nggak perlu. Ya, kita manusia yang lemah, manusia yang biasa. Walaupun Anda hebat dari sisi profesi dan pekerjaan, orang yang dipandang, disegani, tapi ketika dia berhadapan dengan Allah, tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Maka pilih nama yang paling cocok dan pilih gelar yang paling bagus. Ya, jadi tugas kita adalah yang pertama untuk menjaga diri dari sifat sombong. Yang kedua, tidak boleh kita menamakan diri kita dengan raja yang diraja atau hakimnya para hakim, karena mereka itu adalah orang yang paling jelek, yang paling hina di sisi Allah nanti di hari kiamat. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga, kita harus berusaha menjaga lisan ini. Jangan sampai kita berucap sesuatu yang kemudian mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini zaman yang orang bisa ekspresi baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Ya, maka berikan penghormatan, penghargaan kepada manusia sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Tak perlu berlebih-lebihan memuji orang atau memberikan gelar pada orang. Saking keterkesimanya dia kepada orang itu, diberikanlah gelar-gelar yang menunjukkan kehebatannya, kepahlawanannya, keberaniannya, dan kejeniusannya dan lain sebagainya. Maka boleh kita memuji orang di dalam kehidupannya, namun kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang memang iltizam dengan apa yang telah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan bahas bab baru, bab ihtirami asma'illah ta'ala wa taghyiril ism li ajli zalik. Bab yang ke-47. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara